Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok Surya Kencana Collection. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Oke, dimulai dari saya. Nama saya Farid Farhan Yunanto. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Elektro dengan NIM 19700 21035. Dan di sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Doniario dari Fakultas Teknik Prodi Elektro dengan NIM 1970 021037. Oke, dan di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akbar dengan NIM 19700 21034 Fakultas Teknik Prodi Elektro. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renjani Rahab, Prodi Teknik Elektro NIM 19700 2101008. Saya selaku Ketua Surya Kencana. oke. Terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri. Jadi itulah nama kami dan fakultas kami. Dan saya akan menjelaskan tentang apa sih yang kita lakukan di Surya Kencana Collection ini. Jadi di Surya Kencana Collection ini kita mempunyai misi, yaitu selamatkan bumi dengan penghematan energi dan pengolahan sumber daya. Jadi kami di sini menjual berbagai macam barang elektronik, seperti spare part handphone, panel surya, dan kebutuhan barang-barang elektronik lainnya. Oke. Kenapa kami membuat usaha ini? Karena permasalahannya yang pertama adalah masyarakat masih kurang peduli tentang penghematan energi itu sendiri. Yang kedua adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang penghematan energi listrik dan cara pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Dan yang ketiga, susah dan mahalnya produk yang bisa mengelola sumber daya alam yang dapat diubah menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah susahnya mencari supplier yang menjual bahan baku secara lengkap. Tapi kami memiliki solusi. Yang pertama, solusinya adalah kami Surya Kencana Collection siap dan mudah dihubungi. Kami siap merespon dan membantu masyarakat maupun konsumen yang membutuhkan peralatan elektronik untuk pengolahan sumber daya alam, dan bisa melalui nomor telepon WhatsApp yang tertera nanti. Oke. Yang kedua adalah barang kami bergaransi. Supaya konsumen merasa aman dan nyaman, kami Surya Kencana Collection memberikan garansi dan sedikit kompensasi atas semua pelayanan yang telah kami berikan. Dan yang ketiga adalah pastinya low budget. Harga kami sangat terjangkau sehingga bisa bersahabat dengan kondisi perekonomian saat ini. Dan yang terakhir adalah promosi. Kami membagikan brosur, upload di sosial media, sosialisasi ke kantor, pabrik, dan ruang publik, sehingga kalian bisa mengenal kami dengan mudah. Oke. Jadi di bawah merupakan berbagai jenis kegiatan dan layanan kami. Yang pertama adalah kita akan memasarkan dan mensosialisasi bagaimana cara memasang alat kami dan bagaimana cara penggunaan yang tepat dan benar. Yang kedua adalah pendataan. Kami akan mendata kawasan atau daerah yang mungkin membutuhkan alat-alat elektronik untuk mengelola sumber daya alam yang ada, seperti mungkin di daerah ini hanya ada angin atau hanya panas matahari yang dibutuhkan. Kita akan mendatanya. Yang ketiga adalah pengemasan. Kami gimana caranya barang tersebut sampai kepada konsumen dengan aman. Dan yang keempat, pengiriman. Pengiriman kita harus mengusahakan supaya cepat sampai tapi aman. Yang kelima, pemasangan dan perbaikan itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli. Dan yang terakhir, ya pasti gajian. Oke. Dan di Surya Kencana Collection ini kami memiliki target customer. Yang pertama, target customer kita adalah komplek perumahan baru. Jadi komplek pembangunan perumahan yang baru, apalagi di era 4.0 ini, pembangunan perumahan baru sudah menyesuaikan dengan program Smart House, sehingga setiap rumah yang dibangun harus menerapkan sistem penghematan energi dan sistem keamanan yang mumpuni. Yang kedua adalah kantor.
Di setiap kantor maupun kantor besar ataupun kecil selalu menggunakan peralatan elektronik berupa AC, komputer, lampu, dan lain sebagainya. Maka dari itu beberapa kantor ingin menghemat pengeluaran biaya penggunaan listrik tersebut. Makanya kami hadir untuk mereka. Yang ketiga adalah pabrik. Di setiap pabrik besar maupun kecil selalu menggunakan peralatan atau mesin dengan daya yang sangat besar, sehingga mereka membutuhkan suplai energi listrik tambahan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korsleting maupun mati listrik atau hubung singkat, sehingga alat mereka masih tetap bekerja. Yang keempat adalah hotel. Di setiap hotel wajib memberikan kepuasan dan pelayanan terbaik kepada pengunjung pastinya dong. Contohnya seperti memberikan pelayanan fasilitas air panas dan air dingin, itu yang paling dicari pengunjung. Dan yang kelima adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan aset yang penting dikarenakan banyak masyarakat yang sakit berobat dan dirawat di sana, sehingga rumah sakit membutuhkan daya atau energi cadangan jika sesuatu terjadi seperti pemadaman listrik mendadak maupun terjadi arus pendek yang disebabkan peralatan listrik atau human error, sehingga harus mempunyai daya cadangan. Oke, di Surya Kencana Collection ini kami sebenarnya memiliki banyak kompetitor. Kompetitor kami yaitu perusahaan maupun CV yang sudah mempunyai bisnis yang sama dan sudah terlebih dahulu membuka jasa pelayanan, apalagi pelayanan panel surya dan servis peralatan listrik. Yang kedua itu perusahaan maupun CV yang sudah mempunyai nama besar dan terpercaya. Yang ketiga adalah perusahaan maupun CV yang telah mendapatkan kepercayaan dan kepuasan dari konsumen yang kemungkinan sudah menjadi pelanggan setia mereka. Dan yang terakhir, kompetitor kami yaitu perusahaan maupun CV yang sudah menjalin relasi dengan konsumen. Oke, dan di Surya Kencana Collection ini kami mempunyai partner bisnis, yaitu supplier distribusi brand panel surya resmi dan supplier spare part seperti Wedo Solar Indonesia, Reka Surya, Krishna Energy, FY Solar, dan lain sebagainya. Dan untuk pembayaran kami bekerjasama dengan Dana, BNI, OVO, GoPay, ShopeePay, dan bank-bank lainnya. Nah, oke, di sini kami akan menjelaskan di Surya Kencana Collection ini mempunyai modal usaha. Modal usaha di sini kami sedikit besar karena demi kepuasan dan kenyamanan kalian. Tapi untuk modal usaha ini kita akan mendengarkan pembahasannya melalui Saudara Doni Aryo. Mungkin untuk Saudara Doni Aryo dipersilahkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan modal-modal usaha. Yang pertama, kami memerlukan perkakas dengan biaya 30 juta. Yang kedua, kami memerlukan ruko per tahun. Biaya ruko per tahun yaitu sekitar 25 juta per tahun ya. Yang ketiga, kami membutuhkan baterai lithium. Baterai lithium itu seperti apa, sorry? Seperti baterai, seperti bentuknya seperti aki. Dia akan menyimpan energi yang sudah diserap oleh panel surya tersebut. Dengan total 125 juta, yaitu 125 juta itu dengan totalnya 50 unit. Nah, pada yang keempat kami juga memerlukan panel surya dengan total 12.500.000 dan semuanya totalnya 50 unit. Dan yang kelima, kita membutuhkan inverter total 12.500.000. Yang keenam, kami membutuhkan kabel satu roll dengan ukuran satu roll 30 meter dengan ukuran berapa, Dit? 2 kali 2,5 mm dengan biaya 9 juta. Kami membutuhkan total 214 juta rupiah. Dan sini adalah planning penjualan kita. Yang pertama pada baterai yang totalnya 135 juta, yaitu 50 unit total penjualan. Yang kedua, panel surya totalnya 15 juta. Yang ketiga, inverter total 15 juta. Yang keempat, kabel satu roll dengan ukuran 30 meter per rollnya, yaitu 10 juta. Total yang kami dapatkan 175 juta.
sehingga kami mendapatkan keuntungan dari planning tersebut 16 juta rupiah, dan kami butuh 150 unit untuk menutupi modal tersebut. Oke, terima kasih kepada saudara Doni Aryo sudah menjelaskan bahwa itu tadi adalah modal usaha dan planning penjualan kita di Surya Kencana Collection. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang BMC, ya, atau panjangan dari bisnis model kanvas. Oke, di bisnis model kanvas ini saya menjelaskan tentang kepada masyarakat yaitu melek teknologi, dan rencana bisnisnya adalah solar cell. Yang pertama, customer segment atau segmen pelanggan. Untuk Surya Kencana Collection, segmen pelanggannya kita yang pertama adalah keluarga, dan pastinya itu semua usia. Yang kedua adalah industri kecil yang membutuhkan penghematan energi pastinya. Yang ketiga adalah komplek perumahan yang baru dibangun yang menerapkan smart house. Yang keempat, rumah sakit. Dan yang terakhir adalah dinas pekerjaan umum, seperti contohnya bidang penerangan jalan umum, yang lampu penerangan jalan umumnya itu harus otomatis dan menghemat energi pastinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang value proposition atau proposisi nilai. Jadi dalam proposisi nilainya ini kami tidak hanya menjual solar cell atau panel surya yang hanya seperti itu saja. Jadi panel suryanya kita memiliki berbagai ragam bentuk. Yang pertama, panel surya lipat. Yang kedua adalah panel surya portable yang bisa dibawa kemana saja dan bisa dijadikan power bank. Yang terakhir adalah power bank solar panel. Jadi power bank yang sebelumnya saya sudah jelaskan, dia bisa dipakai untuk camping atau kemah dan dicasnya hanya dengan sinar matahari saja. Yang ketiga adalah channel atau saluran. Kami mempromosikan diri kami dengan cara melalui brosur, mungkin kita pasang reklame atau papan iklan, terus spanduk, dan kita share di media online. Yang keempat adalah key resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama itu ya pastinya kita ambil dari produsen panel surya itu sendiri. Yang kedua adalah kita import dari luar, dan yang terakhir adalah sponsor. Ya, sponsor itu sangat dibutuhkan ya, jika ada yang ke kita pasti kita akan terima. Yang kelima, customer relationship atau kemitraan pelanggan. Ya, kita untuk mencari customer relationship ya pasti kita melakukan penjualan langsung, mungkin itu online ataupun kita membuka outlet. Ya, yang kedua adalah developer atau pemborong proyek. Itu biasanya membutuhkan panel surya yang banyak gitu, dan harga-harga yang terjangkau lah bagi mereka. Yang ketiga adalah reseller, supermarket atau toko-toko elektronik. Yang terakhir adalah harga untuk pelanggan yang setiap hari datang ke kami akan memberikan harga khusus, maupun ini itu pelanggan baru ataupun yang tetap, pasti harganya sedikit berbeda. Lalu yang keenam, revenue streams atau arus pendapatan kita. Arus pendapatan kita dimulai dari penjualan panel surya pastinya. Yang kedua adalah penjualan spare part. Spare part itu sangat dibutuhin juga pastinya. Dan yang ketiga adalah jasa memberikan pelatihan bagi tukang, masyarakat, mahasiswa maupun pelajar. Dan yang terakhir adalah sponsor. Lalu yang ketujuh itu key partner atau partner utama yang biasanya sering menghampiri kita. Yang pertama itu supermarket atau toko elektronik atau toko spare part yang biasanya membeli barang-barang tersebut ke kita. Yang kedua adalah hotel, yang ketiga developer atau pembangunan, yang ketiga toko bangunan,
Yang keempat, kita bekerja sama dengan seperti GrabSend, GoSend, JNT, JNS, Cepat, dan jasa-jasa pengiriman lainnya pokoknya. 8 maksudnya BUMDes. Terakhir adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya alihkan kepada Saudara Muhammad Fadil Akbar. Oke, silakan dipersilakan. Oke, sekarang cost structure atau struktur biaya. Yang pertama, biaya sosialisasi, biaya pelatihan, pajak dan perizinan. Yang kedua, biaya transportasi. Yang ketiga, biaya pengiriman. Keempat, biaya kemasan dan pemasaran. Yang terakhir, biaya upah karyawan. Lalu yang terakhir, activity atau aktivitas utama kami. Yang pertama, sosialisasi pengolahan sumber daya alam dan pelatihan cara pemasangan panel surya. Biasanya kami melakukan seperti penyuluhan kepada masyarakat sekitar agar lebih memahami tentang panel surya itu sendiri. Yang kedua, pendataan wilayah dengan pasokan listrik yang terbatas maupun komplek perumahan baru. Yang ketiga, masuk dan mendata alat, komponen, dan spare part. Yang keempat, pengemasan. Yang kelima, pemasaran. Yang terakhir, pengiriman dan pemasangan. Oke, mungkin segitu saja dari kami penjelasan tentang mengenai usaha kami, yaitu Surya Kencana Collection. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun kritikan, silakan hubungi kami saja langsung. Dan mungkin sekian dan terima gaji.